warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati dengan NIM 19141098 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yakni fisiologi tumbuhan. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang enzim. Langsung saja pada pemaparan materinya. Poin yang pertama yaitu pengertian enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim, metabolisme akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Tanpa adanya enzim dalam tubuh, reaksi metabolisme di dalam tubuh akan berlangsung sangat lama. Enzim juga merupakan senyawa protein yang memiliki molekul besar. Beberapa enzim hanya terdiri dari polipeptida dan tidak mengandung gugus kimia selain residu asam amino. Namun, ada juga enzim lain yang memerlukan tambahan komponen untuk aktivitasnya. Poin yang kedua yaitu fungsi enzim. Secara umum, fungsi enzim adalah untuk membantu dan mempercepat proses metabolisme di dalam tubuh, di mana dalam ilmu biologi disebut sebagai biokatalisator. Proses metabolisme dalam tubuh ini ada dua jenis, yaitu katabolisme dan anabolisme. Di mana katabolisme adalah proses metabolisme yang memecah zat kompleks menjadi sederhana, sementara anabolisme adalah proses metabolisme yang membantu zat kompleks dari yang sederhana. Sedangkan enzim pada tumbuhan ada 4, yang mana setiap enzim ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya, yang pertama, enzim auksin. Di mana enzim auksin ini berfungsi untuk pertumbuhan dan juga penghambatan pertumbuhan pada tumbuhan. Selain itu, enzim ini juga dapat membantu proses pembentukan bunga dan juga buah, serta proses penuaan dan juga pengguguran. Poin yang kedua yaitu enzim gibberellin, di mana enzim gibberellin ini berfungsi untuk merangsang pembelahan sel dan juga merangsang suatu aktivitas pada enzim amilase dan juga protein yang memiliki peran di dalam suatu perkecambahan. Gibberellin ini juga berfungsi untuk merangsang pembentukan tunas dan menghilangkan domisili biji, serta merangsang proses pertumbuhan pada buah secara parthenogenesis. Yang ketiga, enzim sitokinin, di mana fungsi dari sitokinin ini untuk merangsang pembelahan sel dan juga merangsang pembentukan tunas di batang ataupun di dalam kalus, serta menghambat efek dominasi apikal. Selain itu juga dapat mempercepat pertumbuhan pada tumbuhan. Yang keempat, enzim asam absitat. Tidak seluruh jenis hormon ini dapat berfungsi untuk memacu proses pertumbuhan, dikarenakan ada juga hormon yang menghambat proses pertumbuhan. Salah satunya yaitu asam absitat. Fungsi dari asam absitat ini untuk menghambat proses pembelahan dan juga pemanjangan pada sel. Selain itu dapat berfungsi menunda pertumbuhan atau disebut juga dormansi. Poin yang ketiga yaitu struktur enzim. Enzim terdiri dari 2 komponen, yakni bagian pro atau apoenzim dan bukan bagian dari protein atau gugus protestik. Adapun apoenzim tersusun dari protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungannya, misalnya pH dan suhu. Sedangkan gugus protestik adalah gugus yang tidak aktif. Zat ini terdiri dari unsur logam seperti besi, magnesium atau disebut kofaktor. Namun gugus ini juga dapat berupa organik dan bukan protein seperti vitamin B atau koenzim. Poin yang keempat yaitu cara kerja enzim, di mana ada 2 teori yang menjelaskan tentang cara kerja enzim. Yang pertama, model gembok dan kunci, yang dikemukakan oleh Fischer pada tahun 1896. Enzim diumpamakan sebagai gembok yang mempunyai bagian kecil yang dapat mengikat substrat, ibaratnya lubang pada gembok tempat memasukkan kunci. Bagian enzim yang dapat berikatan dengan substratnya disebut sisi aktif. Substrat diumpamakan kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Yang kedua, teori ketepatan induksi. Telah dijelaskan sebelumnya
bahwa enzim adalah protein katalis atau katalis ini merupakan suatu agen kimia yang merubah kecepatan reaksi tanpa ikut berubah akibat reaksi tersebut. Enzim ini mampu melakukan hal tersebut berdasarkan pengaruhnya terhadap energi aktivasi yang dibutuhkan oleh setiap reaksi kimia. Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memecahkan molekul senyawa reaktan. Poin yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama ada suhu atau temperatur. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu, sehingga aktivitas enzim ini semakin meningkat dengan makin tingginya suhu hingga batas optimum. Oleh karenanya, enzim tersusun dari protein pada temperatur tinggi dan melebihi batas optimum dapat menyebabkan denaturasi protein, yang berarti enzim telah rusak. Pada suhu 0 derajat Celcius, enzim tidak aktif tetapi tidak juga rusak. Jika temperatur dikembalikan ke kondisi normal, enzim akan aktif kembali. Kemampuan kerja enzim akan menurun di atas suhu tertentu. Hal ini disebabkan karena panas mengganggu ikatan hidrogen, ion, dan berbagai ikatan yang menstabilkan bentuk aktif dari enzim. Dan dengan demikian, enzim yang merupakan protein mengalami proses denaturasi. Yang kedua, pH atau derajat keasaman. Enzim mempunyai pH optimum yang dapat bersifat basa ataupun asam. Sebagian besar enzim pada manusia mempunyai pH optimum antara 6-8. Misalnya enzim tripsin pendegradasi protein. Namun ada beberapa enzim yang aktif pada kondisi asam, misalnya enzim pepsin. Yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Pada umumnya, konsentrasi enzim dan substrat berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Hal ini berarti jika konsentrasi enzim menjadi dua kali semula, sedangkan faktor lainnya tetap, sehingga kecepatan reaksinya akan menjadi 2 kali lipat. Yang keempat, zat-zat pengikat atau aktivator. Terdapat zat kimia tertentu yang dapat meningkatkan aktivitas enzim, misalnya garam-garam dari logam alkali dalam konsentrasi encer yang dapat memacu kerja enzim. Demikian pula dengan ion logam. Hal ini mendukung teori ketepatan terinduksi. Sekian, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.